Malam terakhir tidak datang membawa teriakan. Ia datang dengan ketenangan yang berbahaya. Kebenaran telah siap dilepaskan. Bukan sebagai rumor, bukan sebagai teriakan massa, tetapi sebagai bukti yang tak bisa dibantah. Putri berdiri tanpa mahkota, tanpa pasukan, hanya ditemani mereka yang memilih bertahan hingga akhir. Semua jalan telah dipilih. Tidak ada ruang untuk menarik kembali keputusan. Malam itu bergerak tanpa suara. Tidak ada aba-aba, tidak pula kegaduhan yang menandai akhir dari semua pelarian. Setiap langkah terasa dihitung, bukan untuk cepat, melainkan untuk tepat. Di jalur-jalur sempit yang pernah menjadi tempat bersembunyi, kini pilihan terakhir disiapkan dengan kesadaran penuh akan resikonya. Jagasena menguji rute sekali lagi. Ia tidak lagi mencari jalan terbaik, hanya jalan yang masih mungkin dilalui. Setiap ruang terbuka, setiap sudut gelap, ia baca seperti garis takdir yang tak bisa diperpanjang. Ini bukan soal keluar hidup-hidup, tetapi memastikan saat kebenaran dibuka, masih ada arah untuk bertahan. Di sisi lain, Wira menahan rakyat, bukan dengan ancaman, melainkan dengan kejujuran. Ia tahu, jika mereka mendekat terlalu jauh, kebenaran akan menelan lebih banyak korban daripada yang sanggup ditanggung. Malam ini bukan milik massa, malam ini terlalu rapuh untuk kerumunan. Putri berdiri sendiri sejenak. Di tangannya, kebenaran tidak lagi berupa cerita atau bisikan. Ia telah menjadi bukti yang dingin dan berat. Saat dilepas, ia tak akan bisa ditarik kembali. Ia sadar, setelah malam ini, ia tak lagi menentukan arah, dunia yang akan menjawab dengan caranya sendiri. Tidak ada kemenangan yang dibayangkan Putri, tidak pula pengampunan yang dijanjikan. Yang ia cari hanyalah satu hal yang jarang diberi ruang, penutupan yang adil. Agar kebohongan berhenti berlari, dan kebenaran, apapun akibatnya, akhirnya berdiri tanpa harus dikejar lagi. Malam terakhir menempatkan mereka sejajar, bukan sebagai tokoh cerita, melainkan sebagai manusia yang telah memilih jalannya masing-masing. Tidak ada pahlawan tunggal yang akan dimenangkan oleh waktu. Yang ada hanya bekas langkah, luka, dan keputusan yang tak bisa diulang. Raka selalu berjalan beberapa langkah di belakang, seperti bayangan yang sengaja tidak ingin dilihat. Sejak kecil, ia belajar satu hal sederhana. Menjaga berarti menghilang. Ia bukan lahir untuk dipuji, tapi untuk memastikan orang lain hidup cukup lama agar dunia tetap berjalan. Setianya bukan sumpah lantang pada mahkota, melainkan kesediaan menukar dirinya kapanpun diperlukan. Bagi Raka, keberadaan yang ideal adalah ketika perannya nyaris tak tercatat, asal tugasnya selesai. Jagasena tumbuh dari perhitungan. Dunia baginya adalah peta yang terus berubah oleh waktu dan kesalahan manusia. Ia belajar membaca ruang, menghormati batas dan menerima fakta pahit bahwa tidak semua bisa diselamatkan. Kesetiaan Jagasena tidak berbunyi merdu. Ia dingin dan tepat sasaran. Selama ini ia percaya disiplin dan kendali cukup untuk mencegah bencana. Namun di hadapan Putri, ia harus menerima satu pelajaran berat. Strategi tanpa keberanian hanya menunda kehancuran. Wira lahir dari kerumunan. Ia tidak pernah berdiri sendirian terlalu lama, karena keberaniannya datang dari kebersamaan. Ia percaya kebenaran harus dibagi agar bernafas, meski sering lupa bahwa paru-paru manusia tidak selalu siap. Kesalahannya bukan keberanian, melainkan harapan bahwa semua orang punya ruang aman untuk mendengar. Dari perjalanan ini, Wira belajar bahwa kebenaran tanpa perlindungan berubah menjadi hukuman bagi mereka yang paling lemah. Putri mendengar semua itu tanpa meminta mereka berubah. Ia justru menyadari sesuatu yang lebih penting. Mereka tidak perlu disatukan dalam satu cara. Raka menjaga manusia, Jagasena menjaga arah, Wira menjaga makna.
Malam ini, ketiganya berdiri bukan karena sepakat pada metode, tetapi karena sepakat pada tujuan akhir. Kebenaran harus diselesaikan, bukan diwariskan sebagai masalah untuk esok. Di titik itulah Putri memahami akhir yang dewasa. Keadilan tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari keberanian membiarkan perbedaan bekerja pada waktunya. Detik itu akhirnya tiba tanpa aba-aba. Tidak ada trompet, tidak ada panggilan massa. Kebenaran tidak diumumkan, ia dilepaskan. Putri melangkah ke terang dengan satu tujuan sederhana, menghentikan kebohongan bersembunyi di balik waktu. Bukti dibuka satu persatu. Nama, catatan, dan kesaksian saling mengunci, membentuk cerita yang tak bisa dipatahkan dengan penyangkalan. Tidak semua orang memahami seluruhnya, tetapi cukup banyak yang mengerti bahwa kebohongan telah kehabisan ruang. Keheningan menyapu halaman depan istana. Bukan keheningan takut, melainkan keheningan ketika sesuatu yang lama akhirnya dipastikan. Para penjaga ragu, perintah datang terlambat. Kebohongan yang selama ini dijaga runtuh bukan oleh kekuatan, melainkan oleh ketepatan. Tidak ada satu teriakan kemenangan pun. Yang tersisa hanya wajah-wajah yang dipaksa melihat hasil dari pilihan mereka sendiri. Putri tidak menunggu pujian. Ia tahu malam ini bukan tentang dirinya. Pelepasan ini tidak menjanjikan dunia menjadi baik seketika. Ia hanya memastikan satu hal. Setelah malam ini, kebohongan tak lagi bisa mengaku sebagai kebenaran tanpa dipertanyakan. Dan itu sudah cukup untuk mengakhiri pelarian yang terlalu panjang. Kebenaran yang dilepaskan tidak membersihkan segalanya sekaligus. Ia hanya memaksa setiap pihak berdiri di bawah cahaya, tanpa tempat berlindung yang nyaman. Sebagian langsung runtuh. Wajah-wajah yang selama ini bersembunyi di balik jabatan kehilangan pijakan. Cerita mereka berhenti dipercaya. Perintah yang biasanya mutlak kini diremehkan oleh keraguan. Namun ada pula yang lolos, bukan karena mereka bersih, melainkan karena waktu dan kekuasaan memberi celah. Beberapa nama menghilang dari kerumunan, beberapa keputusan ditunda, beberapa kesalahan dibungkus ulang sebagai prosedur. Keadilan berjalan, tetapi tertatih, dan semua yang hadir melihatnya. Raka memilih pergi lebih dulu. Bayangan kembali ke gelap, meninggalkan jejak sepenuhnya agar yang lain aman. Jagasena menutup rute dan memutus diri dari lingkar kekuasaan. Tugasnya selesai ketika arah tak lagi bisa ia kendalikan tanpa mengorbankan nurani. Wira bertahan di tengah rakyat, menerima amarah yang tidak sepenuhnya reda. Membantu mereka memahami bahwa kemenangan bukan akhir dari tanggung jawab. Putri menyaksikan semuanya tanpa ilusi. Ia tahu, kebenaran tidak menjanjikan kesempurnaan. Ia hanya memastikan siapapun yang jatuh, jatuh karena pilihannya sendiri. Dan siapapun yang lolos, melakukannya dengan beban yang tak akan pernah benar-benar ringan. Itulah harga dari penutupan yang adil. Tidak manis, tetapi jujur. Pagi datang tanpa perayaan, kota tidak bersorak, istana tidak menggelar upacara. Kebenaran telah dilepas, dan dunia memilih merapikan diri dengan caranya sendiri. Yang tertinggal adalah kelelahan, dan ruang sunyi untuk berpikir jernih. Putri berdiri di hadapan takwaran yang tinggal satu. Naik tahta, memulihkan keteraturan dengan simbol lama. Ia tidak menolak karena benci kekuasaan, melainkan karena memahami batasnya. Mahkota tidak akan menyembuhkan luka yang belum sempat bernapas. Ia hanya akan menutupnya, cepat dan rapi, seperti sebelumnya. Ia memilih jalan lain, tidak memimpin dari singgasana, melainkan berjalan bersama. Keputusannya tidak mengubah negeri dalam semalam. Pasar masih belajar percaya, luka sosial belum sepenuhnya kering. Namun satu hal pasti,
Kebohongan tak lagi bebas berdiri tanpa pertanyaan. Raka telah pergi, memastikan jarak aman bagi mereka yang tersisa. Jagasena menutup peta terakhir dan menerima hidup tanpa kendali penuh. Wira kembali ke rakyat, membawa pekerjaan panjang bernama pemulihan. Putri menyaksikan semuanya dengan sadar penuh, tanpa mahkota, tanpa tepuk tangan. Ketika matahari naik, ia melangkah keluar dari bayang istana, bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai manusia yang memilih kejujuran. Dan itu cukup. Kebenaran tidak membutuhkan mahkota. Ia tidak lahir dari singgasana, tidak pula hidup dari pujian. Ia hanya membutuhkan keberanian untuk tidak kembali berbohong, meski dunia lebih nyaman dengan kebohongan. Terima kasih telah menyertai perjalanan Putri Tanpa Mahkota hingga ke akhir. Dukungan Anda akan menentukan lahirnya kisah-kisah bermakna berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.